Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kalian semua, ketemu lagi bareng saya di Smapa Studio. Nah, kali ini saya akan podcast bersama guru olahraga di SMA Negeri 1 Pamotan, yaitu Bapak Ari Susanto. Monggo Bapak silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Iya, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Susanto. Saya guru SMA Negeri 1 Pamotan. Pak Aris ini ngajar olahraga. Nah Pak, tujuan dari pelajaran PJOK di sekolahan itu apa sih Pak? Terima kasih atas pertanyaan Mbak Ima. Sebelum saya jelaskan tujuan ya, terlebih dahulu saya jelaskan pengertian dari PJOK itu sendiri ya. Oke. Ya, PJOK itu adalah salah satu bagian dari mata pelajaran yang ada di sekolah yang merupakan media pendorong perkembangan gerak motorik, kemampuan fisik, pengetahuan dan sikap sportivitas untuk membentuk karakter demi tujuan pendidikan nasional. Itu untuk pengertiannya. Sedangkan untuk tujuan? Ya, untuk tujuannya ya, ini berdasarkan pada Permendiknas tahun 2006 nomor 22. Di sana menjelaskan tentang tujuan pendidikan nasional. Yang pertama adalah mengembangkan keterampilan pengolahan diri dalam upaya mengembangkan dan pemeliharaan kebugaran jasmani. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik. Kemudian meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar, meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam PJOK. Kemudian mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri orang lain dan lingkungan. Yang ketujuh atau yang terakhir, memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang bersih sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna. Oh, berarti tujuan dari PJOK atau olahraga itu sangat banyak ya Pak? Iya. Nah, olahraga kan jangkauannya itu sangat luas. Nah, apa aja sih ruang lingkup pelajaran PJOK yang ada di sekolah kita? Maksudnya yang dibuat untuk pelajaran anak-anak itu apa aja ruang lingkupnya? Di sini tadi ada kata-kata antara sehat dan bugar ya Mbak ya, Mbak Hima ya. Sehat dan bugar. Ya, di sini ada kata-kata sehat dan bugar. Di sini mempunyai arti yang sama. Kalau orang awam itu biasanya wong sehat, orang sehat sama bugar itu sama, padahal definisi sehat dan definisi bugar itu berbeda. Sangat berbeda. Oh iya, sehat dan bugar itu berbeda teman-teman. Orang sehat belum tentu bugar, tapi kalau orang bugar sudah pasti itu pasti sehat. Ya. Terus kemudian tadi Mbak Ima menanyakan ruang lingkup ya, ruang lingkup untuk pelajaran PJOK itu biasanya diajarkan di sekolah. Itu ada beberapa ruang lingkup, di antaranya ada permainan dan olahraga ya. Di sana ada kita melihat atau kita mempraktekkan sering yang namanya sepak bola ya, bola voli, terus bola basket. Itu termasuk permainan dan olahraga. Yang nomor 2 adalah aktivitas pengembangan ya. Ini meliputi physical fitness ya. Physical fitness itu adalah kebugaran jasmani. Di sana akan mempelajari tentang komponen-komponen physical fitness atau komponen kebugaran jasmani. Terus kemudian aktivitas senam. Di sini meliputi ketangkasan sederhana dan ketangkasan tanpa alat, dan senam lantai beserta aktivitas lainnya. Terus kemudian ada lagi namanya aktivitas ritmik. Ini atau aktivitas yang menggunakan lagu atau irama. Terus kemudian aktivitas air atau disebut dengan istilah akuatik ya.
Akuatik atau olahraga air ya. Olahraga air. Di Pamotan sering dipraktekkan per semesternya baik kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12 ya. Terus kemudian ada yang namanya lagi pendidikan luar sekolah, dan yang terakhir adalah kesehatan. Itu 7 ruang lingkup PJOK yang ada di sekolah secara umum, baik di SD, SMP maupun SMA. Nah, Pak, biasanya kan kalau kita itu sebagai orang awam itu taunya kan pernah ada suatu kejadian bahwa orang yang meninggal ketika mereka sedang atau setelah berolahraga. Nah, itu kenapa sih, Pak? Orang mati dalam olahraga disebut dengan istilah juga yang namanya henti jantung, Mbak ya. Ini sering kita lihat di lapangan, orang meninggal itu ada beberapa faktor yang menyebabkan orang itu meninggal di lapangan ya. Yang pertama, pada saat kita berolahraga itu tubuh akan menghasilkan yang namanya hormon adrenalin. Hormon ini dapat merangsang denyut jantung ya, jadi lebih cepat. Bila olahraga yang dilakukan itu terlalu berat, hormon ini akan memaksa jantung lebih keras dalam memompa ya, tentunya memompa darah. Nah, pada saat hormon ini membawa darah, Mbak ya, terkadang kan ada sebagian orang yang punya penyakit yang namanya aritmia itu atau gangguan irama jantung. Nah, olahraga yang berlebihan itu bisa menyebabkan atau memicu terjadinya henti jantung karena terlalu besar dalam memompa jantung ya. Itu yang kedua. Yang kedua, henti jantung juga bisa terjadi karena faktor dehidrasi ya, atau istilahnya disebut dengan kekurangan cairan, Mbak ya. Beda ya, kekurangan cairan. Perlu kita ketahui bahwa dehidrasi membuat kadar mineral ya seperti kalium dan magnesium ini sangat rendah, padahal mineral ini yang mengandung muatan listrik yang membantu saraf dan otot jantung berbicara sebagaimana mestinya. Saat kadar mineral tersebut sangat rendah, aktivitas penyiraman listrik di jantung bisa terganggu dan menyebabkan aritmia dan henti jantung. Itu dua faktor yang menyebabkan kenapa orang pada saat di lapangan pertandingan atau bermain olahraga bisa meninggal di tempat. Berarti semakin berat olahraga yang kita lakukan, semakin tinggi hormon kita dalam memompa jantung, Pak? Iya, betul. Oh, seperti itu. Yang itu namanya hormon adrenalin. Ya. Oke. Nah, Pak, biasanya kan kalau di sekolah itu kan Bapak kan ngadepin murid-murid kayak kita. Nah, biasanya kan itu ada yang bilang, "Aduh, Pak, panas-panas kok olahraga." Itu kan termasuk kendala kan, Pak, dalam pengajaran PJOK ini. Nah, kendala-kendala yang Bapak rasakan, kendala-kendala yang lain yang menyebabkan pembelajaran itu terhambat apa aja sih, Pak? Iya. Saya di sini di SMA Pamotan jadi guru sudah 15 tahun, Mbak ya. Lama ya, 15 tahun. Tentunya banyak kendala, banyak masalah yang kita hadapi di lapangan berkaitan dengan proses pembelajaran. Menurut saya ada dua faktor ya. Yang pertama itu intern, yang kedua adalah ekstern. Untuk faktor intern ini biasa dari anak-anak didik sendiri. Itu kan biasanya kan ada beberapa anak yang suka dengan olahraga, ada yang tidak suka dengan olahraga. Tentunya dalam pembelajaran itu kan materi kan biasanya kan sama, Mbak. Misalkan ya, seperti bola basket, ada anak yang bisa lay up, ada anak yang belum bisa lay up. Nah, kendala di sini adalah pada saat kita penilaian ya, terkadang kita memberikan nilai itu bingung. Ini ada yang sudah bisa, ini ada yang belum bisa. Padahal pencapaian KD itu harus berhasil. Itu faktor dari dalam. Kemudian faktor dari luar itu kita masih terkendala dengan masalah sarana ya, sarana. Itu idealnya
misalkan pelajaran bola voli atau sepak bola atau bola basket, itu idealnya satu bola itu buat 2 anak atau 3 anak. Sedangkan di sini itu bola masih terbatas. Itu yang menjadi kendala pembelajaran di SMA Pamutan ya, dari dalam maupun dari luar. Terus kan Pak, biasanya kan ada anak-anak yang bilang, apa sih gunanya olahraga setelah lulus SMA? Olahraga kan juga paling-paling cuma gitu doang. Nah, itu apa sih Pak kegunaan olahraga saat kita sudah lulus sekolah? Banyak sekali Mbak Ima ya kegunaan olahraga setelah kita lulus sekolah. Yang pertama, prestasi non akademik ya, ini bisa kita gunakan ketika kita lulus sekolah. Piagam penghargaan ya, hasil prestasi itu dalam bentuk sertifikat bisa kita gunakan pertama untuk daftar kuliah ya. Yang kedua, juga kita bisa gunakan untuk kerja di instansi ya. Sekarang itu banyak sekali instansi-instansi yang membutuhkan anak-anak yang prestasi dalam bidang olahraga ya. Kita lihat seperti Samator ya, seperti Semen Gresik atau dan lain-lain, itu sangat membutuhkan anak-anak atau pendaftar yang mempunyai sertifikat keahlian di bidang olahraga. Ada juga anak kita kemarin yang mendaftar TNI tanpa seleksi karena dia punya sertifikat sekaligus pemain sepak bola profesional ya. Sekarang banyak sekali jalur masuk TNI, jalur masuk Polri lewat dengan prestasi sepak bola ya. Di televisi kan ada toh yang namanya PS TNI dan PS Bayangkara ya. Itu semua kalau kita punya skill yang profesional bisa masuk tim tersebut dan bisa masuk di kepolisian maupun tentara tanpa seleksi. Itu sudah otomatis ya. Oh iya. Nah, Pak Aris kan katanya kan pernah jadi wasit. Boleh dong Pak diceritain apa aja susah senangnya? Ya, itu sudah lama Mbak ya. Pak Aris itu wasit sudah sekitar tahun 2002. Aku belum lahir. 2002 itu Pak Aris sudah mewasiti tingkat kabupaten ya. Dalam lisensi sepak bola, wasit yang mewasiti di lingkup kabupaten itu wajib mengantongi yang namanya sertifikat sepak bola C3. Kemudian naik lagi Pak Aris naik sertifikat, naik level mewasiti tingkat provinsi ya, itu tahun 2008. Kemudian naik level lagi ke 2010, Pak Aris sudah mewasiti sepak bola tingkat nasional. Wow, hebat. Sudah tingkat nasional sudah mentok Mbak Ima ya. Sudah mentok. Untuk sertifikatnya, untuk lisensinya sudah mentok. Kemudian untuk suka dukanya banyak sekali Mbak ya. Yang namanya pengadil di lapangan itu pasti berpihak bagi tim yang menang dan tidak berpihak bagi tim yang kalah. Itu sudah menjadi apa ya namanya istilahnya, bawaan lah. Yang mana tim yang menang pasti senang, tim yang kalah pasti tidak begitu dengan wasit. Pasti bilangnya tidak netral, berpihak pada salah satu. Ya, kalau sukanya ya yang pertama jelas temennya banyak ya, sampai tingkat nasional. Guys. Ya, terus kemudian pengalaman daerah Pak Aris dari mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, insya Allah semua stadion pernah dijajaki semuanya. Ya. Itu pengalaman Pak Aris, pengalaman tambahan selain jadi guru di SMA Pamutan. Oke, nah Pak, ini buat yang terakhir ya teman-teman. Sebagai guru olahraga, kasih tahu dong Pak ke kita gimana tips-tips cara olahraga yang baik dan benar.
terima kasih Mbak Ima ya. Supaya tidak terjadi sesuatu ya seperti yang saya ceritakan tadi di atas, bahwa tips-tips olahraga itu perlu kita patuhi ya supaya tidak terjadi apa-apa. Yang pertama adalah saat berolahraga pastikan Anda berolahraga dalam kondisi sehat. Terus kemudian yang kedua, mulai dengan intensitas rendah ya, dari pemanasan dulu. Terus kemudian pilih olahraga sesuai dengan kondisi tubuh kita ya. Terus keempat, ikuti panduan olahraga dengan benar. Tentunya mulai dari pemanasan, inti, dan pendinginan. Jangan sampai kebalik Mbak. Itu berbahaya buat otot ya. Apalagi nanti nggak pemanasan. Iya betul, apalagi untuk anak-anak yang baru masa pertumbuhan itu kan nanti bisa mengakibatkan namanya overload ya, kelebihan beban. Kelebihan beban hidup Pak. Oke. Terima kasih Pak Aris atas informasi yang sudah diberikan. Sangat bermanfaat sekali untuk kalian semua penonton podcast ini. Semoga yang diberikan Pak Aris dapat menginspirasi kalian. Untuk akhir kata, saya Puji Matul Ulia dan Aris Susanto mengucapkan undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Warahmatullahi wabarakatuh.